Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas riset operasi. Oke, hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses keputusan Markovian decision process. Materi ini sebenarnya sudah ada di pertemuan sebelumnya, dan saya mohon maaf mungkin ketika hasil UTS kemarin ada beberapa yang soal memang di luar pengajaran yang saya telah berikan. Tapi tidak usah khawatir karena penilaian saya sendiri berbeda juga dengan dosen-dosen lain. Maka dari itu buat teman-teman sendiri harap diperhatikan karena kuliah ini nanti sifatnya asinkron. Jadi melalui perekaman terlebih dahulu, baru nanti kita akan bahas di kelas. Oke, hari ini kita akan mulai dari keputusan Markov ini. Bisa dilihat bersama, Markovian decision process. Kita pindah dulu ke slide selanjutnya. Oke, jadi masalah keputusan Markov terkait dengan masalah penentuan kebijakan optimal yang memaksimumkan atau meminimumkan ekspektasi terhadap biaya selama tahap yang terbatas atau tak terbatas. Jadi sebenarnya Markov ini kan kemarin kita berharapnya membuat keputusan apa yang harus dicapai. Setelah itu, probabilitas transisi antar status dari sistem masalah digambarkan dengan rantai Markov. Jadi kita tahu proses yang terjadi nanti ketika dari apa yang diinginkan sampai terrealisasi. Sebenarnya mirip dengan decision maker sistem deterministik yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Selain itu, kita punya juga yang lain, yaitu probabilitas transisi dan struktur ekspektasi dan pendapat biaya tergantung dari alternatif keputusan yang ada. Suatu kebijakan bisa terjadi asalkan kita tahu sebenarnya setiap perantai keputusannya, tahu prosesnya. Misalnya kenapa ngambil keputusan, kenapa nggak ngambil keputusan A tapi ngambil keputusan B, apakah konsekuensi dari keputusan B dan apa dari hasil ini nantinya. Oke, lanjut. Nah, penerapan proses keputusan Markov ada persediaan inventory, pemeliharaan maintenance, manajemen aliran kas, cadangan air, dan lainnya. Oke, kemarin saya coba cari, ternyata yang buku untuk panduan ini pakai Introduction Operation Research, penulisnya M. Taha. Nanti kalian bisa dapat sebenarnya rata-rata soalnya nanti seperti itu di buku M. Taha ya, bukan Hiller dan Winston ya, Hiller dan Winston, karena beberapa materi seperti ini sebenarnya buku di Taha ini lebih banyak membahas tentang manajemen sains dari ilmu manajemen dan riset operasinya, karena udah masuk ke dalam tahap yang lebih tinggi. Oke, kembali lagi ke materi. Sebenarnya penerapan proses keputusan Markov ini yang tadi saya bilang banyak prosesnya ya, salah satunya di pemeliharaan, manajemen aliran kas, cadangan air. Tapi kembali lagi sebenarnya hanya untuk mencari seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap hasil yang akan didapat. Nah, contoh nih, kita punya ilustrasi masalah petani. Kondisi tanah, kalau misalnya ilmu di pertanian ya, 1 itu mewakili nilai yang baik, 2 itu mewakili kalau tanahnya cukup baik. Anggaplah kalau misalnya 1 itu baik, itu bisa ditanami, subur, cocok lah untuk bertani, berladang dan lain-lain. Yang kedua, cukup ini sederhana lah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Yang ketiga ini tanahnya cukup jelek, istilahnya harus diberikan pupuk, diusahakan agar tetap subur. Nah, ini status kondisi tanah atau anggapannya statusnya tetap. Nah, tapi kita akan memilih tindakan atau alternatif bagaimana caranya nanti bisa mengubah keputusan tersebut. Nah, di sini kita punya sebenarnya ada 2 pilihan ya. 1 yaitu tidak memberikan pupuk sama sekali, dibiarkan, anggaplah seperti business as usual. Yang kedua yaitu melakukan pemupukan. Nah, melakukan pemupukan ini yang harusnya kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu nanti anggapannya nanti kita kembali lagi membuat matriks transisi dari Markov. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih status sistem tahun depan. Jadi yang pertama kita perhatikan status tanah, yaitu tahun pertama 0,2 ini anggapannya 20%,
0,5, 20 atau 50%. Sedangkan yang lain misalnya 1 atau 0,3 sama dengan 30%. Jadi kayak gini. Anggapannya tahun saat ini nilai statusnya kondisi satunya itu 20%. Tanah yang sedang itu 0, pada yang awalnya tanahnya itu baik, posisinya 1, ternyata yang menjadi tetap kualitasnya 1 itu tetap sekitar 20%. Yang jadi status 2 atau tanah jadi sedang, dari baik jadi sedang itu 50%, dari tanah kualitas 1 jadi tanah kualitas 3 itu jadi 30%. Sama juga di tanah yang kedua, yaitu yang pertama kualitasnya itu sedang, yang berubah jadi kualitas 1 enggak ada. Ternyata yang berubah jadi kualitas 2 ada 50%, yang berubah jadi kualitas 3 ada 50%. Setelah itu yang tanah kualitas sangat buruk menjadi kualitas sangat bagus atau kualitas 1 tidak ada, kualitas 2 tidak ada, jadi dia tetap kondisinya jadi 1. Nah, ini kondisi kalau kita tidak memberikan pemupukan. Kalau kita tidak beri alternatif ya. Sekarang kalau misalnya tanah kedua kita beri pupuk. Anggapannya ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu apa saja yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan tanah yang lebih maksimal. Jadi posisinya ini masih 1, ini 2, ini 3. Kondisi tanahnya dari pertama itu 1 tetap jadi 1, 0, sekitar 30%. Kondisi tanahnya 1 berubah jadi kualitas 2 itu sekitar 0,6 atau 60%. Jadi tetap ya, ini semua jumlahnya itu sama dengan 100% nih. Setiap dijumlahkan 100%. Setiap dijumlahkan itu sama dengan 100%. Oke. Nah, oke, sebelumnya saya minta maaf ya, saya matiin dulu internetnya ya, karena sepertinya komputer saya sedang loading lama, jadi saya kembali lagi. Oke, sekarang kita akan lanjut. Ntar saya tutup dulu ya Octave saya, sepertinya terlalu berat. Ini karena tadi saya mempersiapkan materinya beberapa ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita kembali lagi, next. Sekarang kita melihat ternyata dari matriks penerimaannya ini tidak dilakukan pemupukan jika sistem berada. Jadi kayak gini, kalau dia tidak melakukan pemupukan, ini adalah biaya pertumbuhan yang harus dibayar. Kondisi satunya di tanah 1 keluar ongkos 7, anggap aja sekitar 7 juta ya, 6 juta minus 1. Jadi ini anggapannya kondisi R1 inilah kondisi biaya. Ini sama juga R2 biaya. Nah, sedangkan untuk yang perlu diperhatikan R1 ini nanti faktornya biaya yang dikeluarkan tadi. Kalau tanpa pemupukan seperti ini nih ya, tidak dilakukan tidak pemupukan, sedangkan ini dilakukan pemupukan. Kalau ada yang bertanya, Pak, ini nilainya dari mana? Ini udah otomatis langsung keluar nanti sebagai pilihan sebenarnya. Jadi nanti kita akan tahu sebenarnya seberapa besar sih peluangnya yang akan kita dapatkan dari hasilnya. Jadi anggapannya kayak gini. Kalau misalnya dia tidak memupuk atau di tanah kualitas 1 tetap 1, ongkosnya 7, istilahnya dia bisa memberikan keuntungan 7 ya. Kalau misalnya tadi yang kita lihat ya, misalnya tanah jadi 2, ongkosnya jadi 6. Ini sebenarnya penentuan biaya aja sebenarnya dari tahun pertama sampai nanti berapa hasil yang ingin ditentukan. Ini semuanya sebenarnya ketentuan dari jenis soalnya. Jadi kalau misalnya nanti akhir perkuliahan ini nanti saya akan memberikan soal, salah satunya tentang bentuknya hampir mirip kok dengan soal-soal yang di sini. Oke, next. Nah, sekarang karena masalah keputusan ini terbatas atau sebenarnya finite stage decision problem, masalah keputusan situasi tahap terbatas, jadi masih kita punya batasan masalah. Dan yang kedua itu masalah keputusan dengan situasi tahap tak terbatas. Jadi maksud di sini, nah
Dalam dunia nyata, ketika orang menentukan keputusan terbagi-bagi ya. Ada yang ingin nanti keinginannya banyak, nah itu yang sering disebut infinite stage decision problem. Sedangkan yang untuk terbatas ini infinite stage, pokoknya saya cuma mau pakai ini, pokoknya pasrah. Kalau misalnya tanahnya segini, saya hasilnya segini, oke saya ikut. Nah itu yang disebut sebenarnya finite stage decision problem. Dia cuma ikut dari apa yang sudah ada. Sedangkan infinite ini sebenarnya ingin memaksimalkan apa aja sebenarnya. Tapi ada beberapa perhitungan nanti yang agak berbeda. Nah, salah satu nanti masalah keputusan ini di Markov decision process ini sebenarnya sudah kita pelajari di deterministic program sama probabilistic program. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ya ke beberapa materinya. Jadi seperti ini. Pengambil keputusan menentukan tindakan terbaik, memaksimumkan penerimaan atau meminimumkan biaya. Jadi kayak gini, maksimalkan keuntungannya, minimumkan biayanya. Jadi kan namanya kalau jualan ya, kalau bisa beli murah jual mahal gitu kan. Nah jual mahal itu maksudnya penerimaannya, sedangkan ongkosnya itu yang meminimumkan. Pengambil keputusan mengevaluasi ekspektasi penerimaan atau biaya dari suatu tindakan untuk suatu status sistem yang diberikan. Jadi dia tahu nih dari sistemnya ini pokoknya nggak ada tambahan ongkos lagi. Proses pengambilan keputusan disebut kebijakan stasioner atau kebijakan tetap. Jadi harus diikuti, stationer policy, atau kebijakannya itu sebagai peraturan yang harus diikuti bersama. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ya, ini P1. Tadi kalau misalnya tanahnya tidak dilakukan pemupukan, ini kondisinya kalau ongkosnya tidak dilakukan pemupukan. Kita lihat ya, 0,20, 0,5, matriksnya 3 kali 3 ya. Matriks yang ini matriks probabilitasnya ini ya, probabilitasnya ini, sedangkan yang untuk penerimaan transisi yang ini nih. Jadi tadi yang kalau kita balik di sini ini yang ongkosnya ya tadi ya, penerimaan dan minimum biaya. Jadi penerimaan transisinya udah paham ya. Tadi ada 4 matriks yang kita hasilkan ya. Nanti kita akan lihat perbandingannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk dulu karena kita akan menyelesaikan soal yang tadi dengan metode model pemrograman dinamis tahap terbatas. Kalau dibuat bahasa ini finite stage dynamic program model. Ini kalau kalian cari buku Hiller sama Winston nggak ada sama sekali, ataupun di Ravardian adanya di M.Toha. Sekarang kita kembali. Misalkan petani merencanakan untuk bertani. Setelah entar masalah berkaitan dengan penentukan tindakan yang optimal untuk tiap tahun yang akan memberikan ekspektasi penerimaan yang tertinggi pada tahun ke N. Jadi kita akan melihat nih, ekspektasinya berapa sih sampai akhir tahun berapa misalnya. Kan kemarin kayak kita pakai Markov ya, kemarin kayak ngitung penjualan, minuman, sama mogoknya mobil ya. Beberapa proses itu sebenarnya sama saja sebenarnya dengan decision ini. Cuma modelnya ini ada yang ngikuti nanti deterministic rekursi. Jadi kita ngitung ambang batas terakhir terlebih dahulu nanti. Oke. Sekarang misal K1 dan K2 menyatakan dua tindakan keputusan. K1 dan K2 ini yang tadi lakukan pupuk, tidak melakukan pemupukan. Seperti itu. Nah, matriks P-nya tadi ya. Ini matriks P tadi yang kondisi 1, 2, 3, yang kondisi tanah ya. Kondisi tanah. Sedangkan yang ini tadi biaya. Oke, yang 1 sama 2 ya. Kasih pupuk. Ini kita hapus dulu ya. 1 ini tanpa pupuk ya. Tanpa pupuk. Koreksi saya kalau misalnya saya ini pakai pupuk ya. Oke. Next. Sekarang kita lihat nih. Nah, ini yang tadi kondisi tanpa pupuk, ini pakai pupuk.
Kita lihat nih, sebenarnya perbandingan terlihat lebih jelas ya. Kondisi di matriks pertamanya ya. Kualitas tanah yang untuk satu ini ketanpa pupuk ya cuma sekitar, kalau di total ya, dari matriks satunya ini kelihatan ya, ini kurang lah. Kalau ini pakai pupuk lumayan tinggi lah ya. Nah sekarang kita lihat nih, sebenarnya ada beberapa perbandingan nih biayanya. Kita lihat bervariasi ya. Otomatis ya, kalau misalnya kita pakai pupuk pasti biayanya lebih mahal, dan yang lain pula ongkos. Tapi harus dimungkinkan juga nanti biaya keuntungan ini menutupi biaya penerimaannya atau prosesnya. Biaya produksi menutupi biaya proses ya, keuntungan. Jumlah sekarang model pemrogram dinamis ini untuk masalah petani. M jumlah status pada tiap tahun. Fn ini ekspektasi penerimaan optimal. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya seperti rekursi aktif ya. Kita mau lihat berapa sih yang bisa dihasilkan dari beberapa proses ini. Nanti kita akan lihat sebenarnya bentuknya seperti rekursi mundur. Mirip Fn kan nanti nih, kayak kemarin kita cari Fn F2 sama dengan Fn plus F3 ya, karena dia kan kayak gini ya. Misalnya Fn misalnya F0 plus Fn plus 1 misalnya seperti itu. Nanti ya di sini rumusnya hampir sama kok. Nah sekarang kita sama nih yang saya bilang tadi, yang maksimumnya nanti ini yang kondisi awal yang matriks P-nya, sedangkan yang untuk tadi yang saya bilang ini Fn plus 1. Bedanya nanti ini udah langsung ketetapan nanti stage. Berarti kita ngerjain itu kalau terbagi dulu 3 ya, misalnya stage 1, stage 2, stage 3. Kita kerjakan dulu nanti stage 3-nya, lalu stage 2-nya, lalu stage 1-nya, untuk melihat nanti berapa perbandingannya. Nah sedangkan yang untuk PIRIKJ-nya kan yang kita tadi tahu ya, ini transisi yang kondisi tanah, ini yang tanah, yang ini yang untuk pupuknya ya nanti ya, berapa penerimaan kumulatif. Jadi dia kayak penjumlahan ya, penjumlahan RIK dan Fn plus dihasilkan dari pencapaian status J. Status J ini pada tahap N plus 1. Jadi pada tahap akhir statusnya sudah bisa ketahuan sebenarnya. Jadi yang udah harus diharapkan seperti apa gitu. Sekarang kita lihat ya. Nah ini yang saya bilang tadi, FI-nya FIK sigma J sama dengan 1 sampai M PIJ pangkat K RIJ. Jadi nanti perkalian matriksnya nanti ini matriks tanah, ini matriks tanah dikali dengan matriks biayanya, biaya pupuk nih, biaya pupuk. Oke, setelah itu ini yang jadi acuan nanti nilainya selalu tetap, dan akan diproses di sini nih. Tapi fungsi akan kita cari ini nih, fungsi max. Nah perlu diperhatikan tadi kita kan mencari rekursi mundur. Nah dari rekursi mundur nanti ini kita akan melihat nih proses-proses apa aja sih nanti yang harus kita cari. Nah di sini kita lihat nih 0,2, 0,5, 0,6. Nah masih ingat tadi matriksnya tadi, kalau kita lihat ya, kita lihat perbandingannya 0,27. Sebelum ini kita akan kembali dulu, kita ambil dulu gambar matriks 1, 2 nya ya. Kita cari dulu ya. Ada nih. Oke. Kita cari 2, 0, 5, 03, 0,05. Tadi langsung perkalian ya. Jadi dia langsung perkalian kayak seperti ini. Oke. 2 kali 7, 0,5 kali 6,
0,3 kali 3 seperti itu. Oke, jadi dia langsung perkalian antar setiap matriksnya. Kita lihat ya, jadi bukan perkalian matriks biasa. Jadi yang tadi matriksnya itu ya 0,2 sorry 0,2 0,5 0,3 ya matriks pupuk ya, ini matriks pupuk matriks tanah, ini matriks tanahnya. Oke, sedangkan yang tadi yang satu kita lihatnya ini tadi matriks biaya ya 7 6 3. Oke, nanti hasil perkaliannya yang biaya pupuk ini, yang biaya pupuk yang harus kita perhatikan tadi 0,7 0,5 kali 6 0,3 di jumlah total. Nanti total, nah dia hasil mencari nanti totalnya 5,3. Ini menjadi VI 1. Oke, ya pupuk totalnya. Mohon maaf juga nanti kalau tulisan saya masih agak kacau ya, karena saya drawing padnya masih belum ada, jadi hanya gunakan ala kadarnya dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung nanti di kelas online-nya, ataupun kalau masih kurang jelas bisa hubungi saya via WA nanti. Oke, nah sekarang kita pilih V2 nya sama tadi di matriks bagian bawahnya tadi, karena kan matriksnya itu bentuknya kan 0,2 0 0 0,5 0,3 0,5 0,5 ini 0 ini 1. Jadi perkalian ini setiap jumlah barisnya nanti menghasilkan nilai V. V1 pangkat 1, V2 pangkat 1, V3 pangkat. Artinya apa? Pertigaan V ini kalau misalnya kondisi tadi tanpa pemupukan, K1 itu menandakan kondisi tanpa pemupukan. Sekarang kita akan lihat lagi, kita berpindah lagi ke tahap selanjutnya. Nah, yang tadi matriks penerimaan 2 kebijakannya, horizon waktunya itu kita bikin keuntungan sampai 3 tahun ya. Jadi yang tadi untuk mencari V1, V2 ini nanti jadi anggapannya nanti VI pangkat 1 artinya kondisi tanpa pemupukan, ini VI pangkat 2 kondisi pakai pemupukan. Jadi dianggap P2 ini bukan kuadrat ya, tapi kondisi di mana dia tanpa pemupukan. Pangkat 1 tadi kondisi tanpa pemupukan, pangkat 2-nya ini pakai pupuk. Oke, jelas ya. Nah, sekarang horizon waktu ini 3 tahun. Kalau kemarin bahasa determinis itu stage-nya. Atau tahap. Sekarang kita next lagi. Nah, hasilnya seperti ini. V1, V2, V3-nya tadi kalau kita kembali tadi, nih hasilnya. Kalau hasil totalitas pertambahannya tadi ini ditambah ini, totalnya ini sampai dengan ini tuh, nih kalau di total tadi 5,3 3 dan min 1. Ini 5,3 3 min 1 sama kan ya, 0 kali 0 0 kali 0 1 kali 1 1. Nah, sama juga nih hasilnya nanti nih. Ini sama juga nanti kalau misalnya kita kalikan hasilnya berapa tuh, 4,7 3,1 0,4 4,7 apa lagi nextnya
3,1 0,4 3,1 0,4. Oke, next. Nah ini tadi, jadi nanti kita bandingkan nih, kan tadi kita nih mencari maksimal ya. Nanti kita lihat nih perbandingan antara 5,3 dibanding 4,7. Kondisi nanti tanah kondisi 1 jika tanpa pupuk sudah dikalikan dengan biayanya tadi. Kondisi tanah tanpa pupuk, dan kalau misalnya biaya pakai pemupukan gimana. Sekarang kita lihat nih perbandingannya nih. Tanah yang kualitas 1 ternyata pada tahun ketiganya nih ya, langsung ya perbandingannya biayanya. Ternyata kalau tanpa pupuk maksimal 5,3, sedangkan pakai pupuk 4,7. Yang 3 yang tanah kondisi kedua itu perbandingannya tanpa pupuk dan pupuk itu 3 dan 3,1. Sedangkan untuk tanah kualitas 3 yang sangat buruk itu ternyata yang kalau tanpa pupuk nilainya -1. Kalau -1 dan 0,4 otomatis yang lebih tinggi 0,4 ya. Oke, jadi kita akan membandingkan karena kita akan mencari nilai maksimal nih. Mana-mana nyari keuntungan ya. Oke, sekarang kita lihat 5,3. Jadi kondisi yang tadi K ini kan kondisinya ya yang dipilih ya. Antara 5,3 dan 4,7 gedean mana? Gedean 5,43 ya. Otomatis dia rekursi satunya. Sedangkan antara 3,1 dan 3 itu yang lebih gede adalah 3,1. Otomatis dia nilainya 2. Sedangkan yang untuk -1 dan 0,4 otomatis 0,4. Ternyata solusi optimal untuk tahap ketiga nih tahun 3 ya. Nah ternyata dia lebih banyak solusi optimalnya itu di 2 ya. Tapi perlu dicatat nih, yang tadi solusi optimal yang rumus tadi yang harus kita pakai nih angka-angka ini nih. 5 antara perbandingan tadi K1 dan K2 ini yang akan kita pakai untuk proses di tahap Fn keberapa? Fn 2, karena ini kan F3. Oke, sekarang kita pindah lagi ya. Nah ini yang tadi sebenarnya saya udah siapin materinya ya. Oke, yang tadi ini matriksnya nih. Karena kita udah masuk tahap kedua ya, kita kan punya tadi rumusan seperti ini ya. Nih untung udah saya siapin nih rumusnya nih. Fn max Fk nya tadi yang tadi saya tandain ini, Fik nya yang ini ya, max Fik nya ini adalah 5,3, 4,7. Masih ingat tadi ya dari mana? 5,3, 0,2, 0,5, 0,3 itu dari mana? Kita coba. Maksimum FK tadi kita lihat ya, udah saya tulis ya nih, Fi FK nya itu 0,5, 0,3. Coba diperhatikan dari mana sih ngambilnya, karena pasti yang paling sering membingungkan itu nanti ketika ngerjain ini, kalau kita nggak tahu nih yang mana persamaan yang harus dikerjakan, otomatis yang F ini ya, Fn plus 1 ini nih, yang Fn plus 1 ini, sorry saya tandai dulu ya, Fn yang satu ini nih itu bentuknya yang ini nih, dia tandanya sama ya, nih pokoknya sama semua sampai yang ke bawah nih. Nah cuma yang untuk Fn1 ini sebenarnya balik lagi ke rumus yang pertama tadi nih, 5,3 5,3 31 0,7. Oke. Nah tadi kan kita mencari nilai maksimal. Maksimal itu nilainya masing-masing 5, 3, 3,1. Max ini kan tadi adalah nilai yang sudah ada sebelumnya. Nih ya, saya tandain kalau tandanya garis kayak gini ya. 3 min 1 kayak gini, 4,7.
4,7, 3,1, sorry ini 0,4 ya. Ini didapatkan dari perbandingan setiap nilai maksimum yang ini. Nih 5,3 di setiap baris nih. 4,7, 3,1, 0,4. Jadi itu tadi yang diambil, karena kan yang tadi dicarinya adalah VIK nih, VIK-nya nih, karena kan tadi yang dicari adalah VIK. Sedangkan untuk PI1 tadi 0,2 ini saya 0,2, 0,5, 0,3 itu diambilnya dari setiap matriks ini. Nih. Tinggal nanti dikalikan dengan faktor yang tadi yang ini nih. Setiap nih 0,2 dikali misalnya ini 0,2 dikali 0,5, 0,5 dikali 3,1, 0,3 dikali 0,4. Oke, nanti ditambah dengan 5,3. Double dong Pak. Iya, double karena kan tadi FI nya, sedangkan PJ kan sudah termasuk sebenarnya. Jadi memang seperti itu yang harus kita perhatikan masing-masing. Semua prosesnya sama, nanti perbandingan kayak gini juga tadi diperhatikan ya. 4,7 ini kan 4,7 dan 5,3 tadi ya. Dengan kita bandingkan ya, tetap 4,7 tetap diproses tadi. Cuma nanti kita kalikan nanti proses yang untuk matriksnya 4,7 kan VIK-nya. Yang di K sama dengan 2 untuk posisi 1, untuk posisi 2 VIK-nya itu 3,1, untuk posisi 3 itu K2-nya itu VIK-nya sama dengan 0,4. Jadi kita kalikan lagi nih sama kayak tadi, 0,3 kali 5,3, 0,6 kali 3,1, 0,1 kali. Semuanya sama kok, nanti perkaliannya tinggal di jumlah total. Nah nanti dibandingkan lagi nih antara 8,03 dibandingkan 8,19, 4,75 kita bandingkan dengan 5,61, minus 0,6 dibandingkan dengan 2,13. Sama lagi nih hasilnya, nanti kita membandingkan berapa sih nilai yang paling besar nih. 8,03 dan 8,19 yang besar adalah 8,19. Berada di posisi mana kali ya? K1 atau K2? K2. Berarti lebih besar kalau dia pakai pupuk untuk posisinya tahun kedua dengan kualitas tanah 1. Nah, sedangkan sekarang 4,75 dibandingkan dengan 5,61, yang lebih besar adalah 5,61. Otomatis berarti tahun kondisi pakai pupuk tahun kedua dengan tanah kualitas 2. Oke. Rata-rata pakai pupuk yang emang lebih bagus ya. Sekarang kalau yang tanah yang buruk ternyata nih kondisinya tanpa dikasih pupuk sudah minus sebenarnya ya. Udah istilahnya udah habis-habisan nih, ternyata nggak udah dikasih bibit, maknanya minus 0,6 kayak gini nih, nggak usah dikasih pupuk aja, kita udah tanam nih ya, kan kita beli bibit nanam ya di tanah yang buruk gitu misalnya kan, tapi nggak ada hasil, otomatis kan rugi ya, makanya nilainya minus 0,6. Sedangkan yang untuk kondisinya buruk tapi dikasih pupuk masih ada keuntungan nih 2,13 biayanya, tapi ya lumayan ya, ada peningkatan. Jadi ini yang tadi yang dijadikan bilangan utama nanti perkaliannya 5, seperti 5,3 nilainya jadi FI-nya nih, FN plus 1 nih. Ini yang jadi nanti untuk F1-nya. Oke, jelas ya. Nanti PIK-nya yang mana yang kita harus cari tergantung ya. Oke, next selanjutnya. Nah, sama juga di tahap kedua ini perbandingannya sama persis yang tadi. Tadi kan nilai berapa? 8,19, 5,61, 2,13. Ini yang tetap nih. Nilai perbandingan setiapnya ini tetap, tapi yang dipakai tadi adalah matriksnya. Cuma pertanyaannya, Pak, apakah nilai maksimalnya tetap sama? Sama persis kok tadi. Nilai maksimal 5,3, 3 dan 1 sama kok. 5,3, 3 dan 1 sama. Cuma nanti yang berbeda nanti cuma nilai FI-nya. Kan ini sekarang kan FI 1 berarti F plus berapa? F2. Kan tadi tahap kedua, sekarang ini tahap terakhirnya ya. Sekarang kita mengecek sebenarnya perbandingannya, yaitu
10,38 kalau di total ya. Kalian sebenarnya bisa menghitung sendiri nanti perbandingannya ya. 10 dibandingkan 10,74, yang lebih gede yang mana? 10,74. 6,87 dibandingkan 7,92, yang lebih besar 7,92. 1,13 dibandingkan 4,23, yang lebih besar 4,23. Oke, ini bukti ilmiah ya. Kalau memang misalnya istilahnya pakai pupuk itu lebih bermanfaat ya. Jadi kondisinya sekarang kita lihat ya, cuma yang pada kondisi tahun ketiga aja sebenarnya tanah satu itu masih bisa digunakan. Kalau kita kembali ya, nih tahun ketiga nih sebenarnya besar ya keuntungannya, cuma memang posisinya itu adalah tanah yang benar-benar bagus lah sebenarnya posisinya. Tetapi kalau udah tahun pertama ya, mungkin sifat tanahnya ini berubah ya karena pupuk atau apa gitu ya. Sekarang kita lihat ya, udah ada perbandingan yang terakhir ya, 10,74, 7,92, 4,23, kondisi optimal 2. Sehingga kita tahu sekarang solusi optimal tahun pertama petani melakukan pemupukan tanpa melihat sistem. Berarti dia nggak usah lihat apakah dia tanah 1, tanah 2, tanah 3. Ini nggak usah dilihat, tapi yang paling penting ini melakukan pemupukan. K-nya sama dengan 2. Tahun kedua petani melakukan pemupukan tanpa lihat status ya, karena tadi kalau saya melihat 1, 2, 3, karena yang dilihat lagi pemupukannya atau K-nya sama dengan 2. Nah sekarang kita lihat nih, tahun ketiga petani melakukan pemupukan jika sistem dalam status 2 atau 3. Nah karena kan tadi ada ya statusnya itu 1 nih, yang tadi saya bilang perbandingan tadi 1, 2, 2. Jadi status 2, status 3 itu melakukan pemupukan 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3 posisinya kan 1, 2, 2 ya. Kondisi 2, 3 dia tetap harus dipupuk. Kondisi 1 tidak perlu dipupuk. Jadi udah tahu ya, kalau misalnya kita udah tahu ya, kalau misalnya hitungannya itu tanah 1 pada tahun pertama itu kasih pupuk lah, tahun kedua kasih pupuk, tahun ketiganya nggak usah dikasih pupuk. Nah kalau tanah kedua tadi ya tetap aja pupuk, tanah ketiga pupuk. Nah kan otomatis nih kalau dihitung biaya pemupukan ini kan ternyata nggak usah nih satu, misalnya dari kalau misalnya 2 ini kita anggap beli biaya untuk pupuknya, jadi nggak usah sebenarnya, cukup 8 aja pupuk yang dibeli gitu ya setiap tahun gitu. Selama berapa tuh, 3 tahun ya. Kalau setahun aja kita punya 3 ladang gitu ya yang kondisinya buruk gitu ya, jadi nggak usah beli semuanya, bisa ketahuan. Ini sih sebenarnya decision proses dari Markovnya, jadi bisa kelihatan sistemnya, tapi cuma kita ubah ke dalam bentuk perhitungan. Nah catatan pentingnya itu tentang model pemrograman dinamisnya tahap terbatas. Jadi memang yang harus dilihat kalau misalnya dia ini terbagi dari beberapa ekspektasi sebenarnya. Probabilitasnya tadi kapan sih dia kondisinya 1, kondisinya 2 atau kondisi 3. Yang kedua tadi penerapan faktor diskon. Faktor diskon ini sebenarnya tergantung dari ekspresi yang kita inginkan ya, ekspektasinya berapa sih dari penerimaan total yang tadi tahun ketiga, maunya seberapa besar tadi matriksnya, itu yang paling umum. Oke. Nah kalau kita lihat ya persamaan rekursifnya tadi, sebenarnya yang paling utama itu yang ini, FIK nya nih, ini yang paling utama. Setelah itu kita harus melihat juga kondisi yang tadi nih, FN nya, setiap keuntungan dasarnya, karena dia menentukan nih tahun ketiga. Jangan sampai tahun ketiga nih kita malah nggak tahu apa yang terjadi gitu, jadi rekursi mundur gitu, makanya pengulangannya. Oke, yang faktor diskon ini sebenarnya nanti tergantung dari seberapa besar nih, karena yang namanya
seberapa besar pun kalau di pertanian itu kan yang bisa didiskon apa? Harga pupuk ya, karena kan yang mahal petani itu sebenarnya pemupukan. Makanya kalau misalnya faktor diskon ini tergantung dari inflasi harga gitu sebenarnya. Jadi maksimumnya berapa nilai rupiahnya, sebenarnya masih banyak yang bisa diproses. Oke, untuk tahap 1 ini sampai di sini dulu. Nanti yang untuk tahap kedua kita akan bahas model tahap tak terbatas. Oke.